Ibu, ini permintaannya seperti apa, Bu? Ya karena nggak masuk akal, Mas. Mas hitung aja sendiri itu uang saya udah masuk, kenapa sampai dipotong sampai puluhan juta? Ini namanya bukan asuransi, ini namanya penipuan berkedok asuransi. Baik, sebenarnya seperti ini, Bu. Karena dibilangnya kemarin katanya potongan itu hanya 5%. Saya pikir 5% masih oke lah. Saya berpikir oke lah kalau 5% dari nominal uang saya itu masih oke. Saya udah berpikir oke, berarti uang saya itu ada sekian ada berapa ratus juta something yang akan masuk. Tapi kenapa cuma masuk segitu dan potongannya sampai puluhan juta? Itu nggak masuk akal. Baik. Sebenarnya seperti ini, Bu. Nah, kan tadi kan Ibu kan dijelaskan dari awal pada saat Ibu membeli itu hanya dijelaskan terkait dengan uang pensiun yang nanti ketika Ibu melakukan pencairan di tahun ke-7 dananya akan kembali ke Ibu full ya, Bu, semuanya. Karena seperti ini, Bu. Kalau untuk program kita itu adalah program asuransi dan investasi, Bu, sebenarnya. Nah, di dalam polis asuransi, Bu, ini ada yang namanya uang pertanggungan, Ibu Debbie ya. Nah, uang pertanggungan ini sebesar kalau untuk yang polis Ibu yang di Maxikit Investa ya, Bu, yang preminya 1,2 juta itu ada uang pertanggungan sebesar 250 juta rupiah. Itu akan keluar ketika tertanggungnya, Ibu ya, mendapatkan resiko yaitu meninggal dunia. Baru akan keluar uang pertanggungan sebesar 250 juta ditambahkan dengan nilai investasinya. Kalian tahu nggak sih anak-anak online, kali ini kita gibah dulu sedikit ya kan, iklan gibah. Mami senang banget ya hari ini mendapatkan kabar bahwasannya si G-Boy alias Dedi ya, Bang Dedi alias Wegom alias Dedewut ya, sekarang dia lagi nangis darah anak-anak online ya. Kenapa dia menangis ya? Karena ternyata yang katanya uangnya yang mau cair itu yang ratusan juta ternyata hanya cair berapa puluh juta doang anak-anak online ya nggak nyampe berapa juta, paling 30 juta ya kan. Dan mau tahu nggak sih masalah pencairan itu ya, dan kelihatan banget bodreknya anak-anak online ya, dan kelihatan banget itu botolnya ya. Aduh, kenapa sih si Wegom ini botol sekali gitu loh. Kenapa botol mie? Oke, mari Mami jelaskan. Kalian tahu bodreknya dia kenapa? Karena dia itu datang ke Jakarta bela-belain pulang dari US karena udah kehabisan uang. Padahal di sana dia mencari uang juldir ya. Tahu sampai ke Indonesia dia langsung terbang ke Jakarta untuk mencairkan uang asuransinya yang selama 7 tahun dia bayar setiap bulannya. Nah, berhubung dia tidak pernah sakit selama 7 tahun ini, maka dia berharap uang yang ada di asuransi itu bisa dicairkan dengan utuh tanpa dipotong sepersen pun. Lucu nggak? Mami bukan lucu sih tinggalnya, tapi aneh gitu ya, dan agak-agak bodrek gitu. Dari mana ceritanya asuransi itu disamakan dengan tabungan? Asuransi adalah asuransi. Apabila kita tidak sakit selama yang kita bayarkan selama limit yang sudah ditentukan, uang kamu nggak utuh sayang ya, nggak utuh. Itu uang kamu nggak akan utuh karena ada pemotongan administrasi dan juga ada uang premi yang dibayar yang tiap bulan itu dialokasikan ke sebagian itu seperti ada investasinya, ada sekian persen investasi, sekian persen itu untuk asuransi jiwa, kecelakaan, segala macam, penyakit gitu. Nah, kalau seandainya kamu tidak sakit selama 7 tahun itu, nanti investasi yang berapa persen ini yang didapatkan. Jadi investasi itu cuma sekian persen. Terus dengan alasan dia tidak mengerti dan tidak dijelaskan oleh orang asuransinya. Ya, kalau tidak pun dijelaskan, kamu kan dapat polis. Kamu bisa baca polis. Nggak mungkin di mana orang yang daftar asuransi itu tidak akan dapat polis. Makanya gunakan membaca, biasakan membaca. Kalau sekolah itu jangan sampai pintu gerbangnya aja ya kamu masuk ke sekolah itu ya. Oh ya, maaf ya, kamu kan nggak lulus SD juga, nggak lulus ya. Jangan pernah beranggapan kamu masuk asuransi itu adalah kamu itu nabung, bukan. Sekarang gini, kalau kita balikin ke
ke orang asuransinya, contoh kalau dibalikan omongannya, lah kamu memang nggak sakit, tapi kan nilai investasi sekian persen udah ada, yaitu yang akan kamu dapatkan. Iya, tapi kan saya nggak sakit, harusnya saya dapat utuh semua lah. Kalau tiba-tiba kamu waktu itu sakit, kamu pasti menggunakan itu asuransi. Gambling jatuhnya gitu loh, ya nggak boleh seperti itu. Memang itulah risikonya gitu loh. Tapi seandainya dalam 7 tahun itu kamu sakit, kan kamu pasti akan di cover oleh asuransi tersebut. Kamu jangan bilang asuransi itu penipu gitu loh. Kecuali kayak mami kejadian waktu asuransi mobil gitu ya. Nah, udah bayar segala macam, terus tiba-tiba mobil rusak tidak diklaim, nah baru kita anggap itu penipuan. Tapi ini karena kamu tidak pernah sakit, ya bagaimana bisa asuransi itu mengcover? Tapi ingat, harusnya kamu tidak mengambil itu uang. Harusnya kalau udah selama 7 tahun kamu bayar-bayar atau kamu tidak sakit, harusnya jangan diambil karena nilai investasinya itu sayang gitu ya. Harusnya kamu perpanjang aja, jadi tidak ada lagi masa tunggu. Kalau seandainya kamu ambil semua uangmu, berarti kamu kembali lagi dari nol, tapi dengan nilai investasi yang kamu dapatkan sebesar sekian persen yang sudah dibuat di dalam polis seperti itu. Nah, harusnya kalau kamu pinter, itu jangan kamu ambil gitu loh. Tetap aja kamu bayarkan karena nanti akan membuat suatu saat nanti kamu tiba-tiba di tahun ke-8 kamu sakit, ya kan? Ya kamu perpanjang aja, harusnya di tahun ke-7 untuk menuju tahun ke-8, 9, 10. Kenapa? Nggak ada duit lagi ya? Mana hasil juldernya dari USA itu? Nggak ada. Kasihan. Di videonya si Wegom, dia bilang dia tidak dijelaskan oleh agent. Ataupun tadi ada yang telepon, katanya dia tidak dapat polis. Nggak mungkin, ya. Karena waktu kamu daftar dan uang kamu di auto debit, itu sudah ada tanda tangan. Dan kamu dikasih waktu selama 14 hari atau 2 minggu, paling lambat 2 minggu kerja, itu kamu baca polis. Nah, setelah kamu setuju, maka kamu akan sign. Dan juga kamu akan di auto debit. Sedangkan orang meng-auto debit itu nggak sembarangan ya, karena kamu harus melampirkan buku rekening ya, dengan cabang buku rekening kamu foto segala macam kamu kirim. Nggak mungkin kamu tidak baca polis, nggak mungkin. Tidak ada dalam sejarah orang kalau udah masuk asuransi polis dia tidak baca. Ya, jangan kamu salahkan agennya, salahkan diri kamu sendiri karena kamu tidak bisa membaca. Oke, Wegom? Untuk Wegom, jangan pernah sering kamu bilang kamu merasa ketipu. Lama-lama kamu botol gitu loh kelihatannya. Tidak ada orang yang menipu kamu ya, seperti dulu kasusnya sama mami, seperti dulu kasusnya kamu sama beli wuling, sekarang juga kamu kasusnya sama ini, segala macam kamu bilang ketipu. Kamunya botol, kamunya nggak ngerti, makanya sekolah gitu loh ya, jangan kabur dari bangku sekolah ya. Kamu tuh selalu merasa ketipu, akhirnya ya ini begini nih, karena kamu terus-terusan kamu bilang kamu ketipu. Enggak, kamu itu botol, kamu nggak bisa membaca dan kamu buta huruf. Kalau menurut mami kamu buta huruf ya. Masa selalu ketipu? Bukan ketipu, orang nggak ada niat nipu kamu karena kamu nggak punya duit, nggak punya apa-apa ya, kamu nggak punya harta benda, kamu nggak bisa ketipu karena kamu punya nggak apa-apa gitu loh. Kamu hanya kurang mencicipi bangku pendidikan, jadi kamu bodrek. Jadi kamu merasa ketipu dari asuransi itu, kamu merasa ketipu dari si yang lainnya, padahal kamu sendiri yang botol. Jadi menurut mami, untuk asuransi yang udah dijelek-jelekin oleh si Wegom, kalian lapor aja ke polisi karena itu udah namanya pencemaran nama baik ya. Asuransi itu tidak menipu kalau menurut mami ya, yang seperti dia posting itu, karena dia aja yang bodrek. Kemarin aja dia puji-puji, alhamdulillah nggak nyangka uang aku ratusan juta, nilainya nominalnya tinggi banget, ternyata dicairkan. Sekarang tiba-tiba katanya ketipu. Mana yang benar sih? Nggak konsisten. Omongan kamu selalu kontradiksi dari omongan yang A sampai omongan yang B. Sian deh ya, mami tertawa melihat kebotolan kamu. Cantik banget mami online ini ya. Sian si Wegom, selalu mami tertawakan kehidupannya. Bagaimana fansnya? Masya Allah, tabarakallah, hidungnya mau cantik banget.